Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai SQL pada website Web3Schools. Nah, apa sih Web3Schools itu? Web3Schools adalah sebuah situs web developer informasi dengan tutorial dan referensi yang berkaitan dengan topik pengembangan web, seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, dan jQuery. Nah, seperti ini tampilan dari website tersebut. Jadi di website ini kita dapat mendapatkan tutorial dan belajar di sini dan referensi mengenai bahasa-bahasa pengembangan web seperti HTML, CSS, JavaScript, SQL, dan jQuery. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai SQL. Nah, apa sih SQL itu? SQL adalah bahasa standar untuk mengakses dan memanipulasi data. SQL adalah kependekan dari Structured Query Language, dan SQL membiarkan kita untuk mengakses serta memanipulasi data. SQL menjadi standar dari ANSI di tahun 1986 dan ISO di tahun 1987. Apa saja kegunaan SQL? SQL dapat mengeksekusi query terhadap database, mengambil database, memasukkan, mengupdate, dan menghapus sebuah record atau data atau catatan dari sebuah database, menciptakan database baru, menciptakan tabel baru dalam database, membuat prosedur tersimpan dalam database, membuat tampilan dalam database, serta mengatur izin pada tabel, prosedur, dan tampilan. Beberapa bahasa penting beberapa comments atau perintah penting saat mempelajari SQL dan yang seperti ini. Select untuk mengekstraksi data, update untuk mengupdate data, dan delete untuk menghapus data. Insert into untuk menyisipkan atau memasukkan data baru. Create database untuk menciptakan atau membuat data baru, atau database untuk memodifikasi data. Create table untuk menciptakan data baru, alter table untuk memodifikasi table, drop table untuk menghapus table, create index untuk menciptakan index atau search key, dan drop index untuk menghapus sebuah index. Nah, pertama-tama kita akan di sini saya akan membahas masalah mengenai SQL select statement. Nah, select statement di SQL ini berfungsi untuk memilih data dari sebuah database. Data ini nanti, data yang tersimpan di result table ini nanti disebut sebagai result set. Sekarang kita coba. Jadi di sini kita punya database. Di sini ada customers, categories, employees, order details, other products, shippers, and suppliers. Nama kita di sini from customers. Kita lihat database customer ini. Yang ditampilkan adalah seperti ini. Di database ini menampung seperti customer ID, customer name, contact name, address, city, postal code, dan country. Nah, select ini kita memilih data yang akan ditampilkan. Misalnya, kita select customer name dan address serta country. Nah, seperti yang akan ditampilkan. Jadi database yang akan dimunculkan itu kita pilih menggunakan statement select ini. Nah, misalnya kita juga ingin men-select dari database employees ini, misalnya first name, last name, dan foto ya. Nah, seperti ini yang akan ditampilkan. Nah, kedua ini kita akan membahas mengenai where clause. Where clause ini digunakan untuk memfilter records atau catatan. Jadi, dan catatan yang akan ditampilkan itu yang akan memenuhi kondisi spesifik yang kita tentukan. Misalnya
kita akan mencobanya di sini. Di customer ini, nah ada banyak database seperti ini. Kita coba select customer name, address, city, and country from customers where, misalnya dia city Berlin, seperti ini. Nah, jadi ini Albert Futterkiste ini memenuhi kondisi spesifik yang kita cantumkan di clause where sini, yaitu tinggal di kota Berlin. Di sini city Berlin. Nah, seperti itu kegunaan dari where clause. Selanjutnya kita akan membahas and, or, and not operators. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai where clause. Ya, dan sebenarnya where clause ini bisa dikombinasikan dengan and, or, dan not operators. Nah, and dan or operators ini memfilter records atau catatan berdasarkan lebih dari satu kondisi. And akan menampilkan records yang memenuhi semua kondisinya. Semua kondisi yang dipisahkan oleh and ini bersifat benar, sedangkan or akan menampilkan records yang salah satu kondisinya yang dipisahkan oleh or ini benar, sedangkan not jika kondisinya tidak benar. Nah, coba kita seperti ini ya. Where city Berlin and country Germany. Nah, seperti ini. Atau misal kita ganti where city London and country UK. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau dari dua kondisi tidak memenuhi semua kondisinya, misalnya city-nya kita London, sedangkan country-nya kita ganti Germany. Maka tidak akan ada result karena tidak memenuhi semua kondisi. Sedangkan misal kita coba operators or. Operators or ini jika salah satu kondisi terpenuhi, maka dia akan tampilkan misalnya city London or city Berlin. Nah, resultnya di sini memenuhi salah satu kondisi. Seperti Albert ini, dia tinggal di Berlin, sedangkan around Yorn ini ada di London. Kalau misalnya kita di sini ganti ya Germany, tapi di sini kita ganti country. Nah, di sini memenuhi salah satu karena misalnya di London ini ada ini around Yorn, sedangkan yang di Jerman ada Albert ini, dan ada selain Albert ada beberapa lagi yang tinggal di Jerman meskipun kotanya tidak di Berlin, tapi dia tetap memenuhi salah satu kondisi, yaitu tinggal di Jerman. Nah, selanjutnya kita akan mengcombine where and dan or. Misalnya where country, kita coba ya country, misalnya kita kali ini pakai France and misal city jadi Strasbourg or dia di city selain Strasbourg, misalnya Marseille. Nah, ini. Jadi kondisi where-nya di sini adalah tinggal di France, negara Prancis, dan dia tinggal di salah satu dari or ini, misalnya Strasbourg atau Marseille. Jadi seperti itu kegunaan
operators and dan or. Selanjutnya sekarang kita akan mencoba operators not, misalnya where country not, where not country France misalnya. Nah, yang ditampilkan di sini adalah yang selain dari berasal dari Prancis, atau bisa juga kita misalnya Germany. Nah, yang di sini tampilkan selain yang berasal dari Germany. Prancis ini juga sudah ada. Nah, seperti itu 3 fungsi dari yang sudah saya jelaskan, yaitu select statement, where clause, and or and not operators. Banyak lagi sebenarnya seperti order by, tapi sepertinya kita akan bahas di video lain. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaklumi karena kita masih sama-sama belajar. Stay healthy and wear your mask. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.